mengunyah yang lebih lama, kita akhirnya terhindar mengkonsumsi makanan yang berlebihan. Karena apa? Dengan mengunyah lebih lama berarti kan waktu yang dibutuhkan lebih lama juga. Otomatis kalau kita makan dengan porsi yang besar itu akhirnya membuat membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, akhirnya kita akan berpikir ya, makan secukupnya. Karena dengan makan dengan mengunyah yang cukup lama ini akhirnya tubuh kita itu akan lebih mudah untuk proses metabolisme itu. Kemudian yang kedua, rangsangan terhadap makanan itu akan berkurang. Jadi nafsu makan itu ya menyesuaikan, tidak akan berlebihan. Kalau kita beda dengan kalau kita mengunyah makanan dengan waktu yang cepat, waktu yang singkat ya. Atau misalkan Anda pada saat terburu-buru, akhirnya makan spiral pun itu akan terlalap juga. Ya, tapi akhirnya apa? Bisa menimbulkan ya mungkin perutnya bisa sebah, bisa apa. Nah, itu akibat dari kelebihan. Dan itu kalau itu dilakukan secara terus-menerus, efeknya adalah gangguan metabolisme, baik itu karbohidrat, protein, atau lemak. Kemudian untuk yang karbohidrat ini memang sudah sangat familiar oleh telinga kita, yaitu diabetes mellitus atau kelebihan gula. Ini kemarin juga sudah saya jelaskan ya. Jadi memang kita harus mengkonsumsi karbohidrat itu secukupnya, terutama nasi. Sekarang banyak orang diet itu tanpa nasi, ya karena yang bikin perut besar atau menjadi gemuk itu karena kelebihan di konsumsi nasi. Konsumsi nasinya, sehingga banyak artis-artis kita lihat mereka banyak mengkonsumsi makanan non nasi ya. Ya tujuannya itu tadi supaya tidak gemuk. Kenapa kok tidak gemuk? Kita lihat di metabolisme karbohidrat ya. Ketika dia menjadi glukosa ya setelah selesai proses pencernaan menjadi glukosa. Nah, kemudian proses katabolisme. Nah, di dalam proses katabolisme apabila beberapa senyawa itu berlebih akan disimpan dalam bentuk glikogen. Kemudian yang kedua juga disimpan dalam bentuk kolesterol. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau kelebihan karbohidrat itu nanti akan disimpan dalam bentuk kolesterol. Nah, ini diucap untuk diabetes mellitus diucap oleh usia yang cukup ini ya, sudah tua 50 sampai 60 tahun. Penyakit ini diterima secara autosomal resesif, yang penyakit degeneratif. Kemudian secara etiologi penyebabnya itu memang tidak penyebabnya itu masih istilah dikatakan belum tepat secara 100% atau belum diketahui karena penyebabnya itu memang macam-macam ya. Kemudian untuk yang berhubungan dengan kelainan hormonal adalah insulin ya, produksi insulin, kemudian hormon pertumbuhan, steroid. Jadi ketika ini berhubungan yang menyebabkan penyakit diabetes. Nah, di sini dikatakan bahwa keadaan diabetes itu akibat ketidakseimbangan dalam interaksi hipofisis dan adrenal. Maaf, ini saya belum ini ya, share screen ya. Aduh, kok diam aja Nggih, sih? Bu Terem. Oh, aku ngomong Nggih, Wilora. Ya, kok diam aja sih? Aku pede yo. Karena sudah lama nggak nge-zoom. Akhirnya, tapi pikir mau wis online lah. Sudah kelihatan kah?
Sudah, Bu. Sudah. Jadi di sini keadaan diabetes itu ditimbulkan karena ketidakseimbangan dalam interaksi pankreas, hipofisis, dan adrenal. Ini adalah apa ini? Kelenjarnya. Kelenjar yang akan mengeluarkan hormon. Kalau pankreas insulin, hipofisis itu nanti dan adrenal untuk hormon steroid. Kemudian pankreas ini mempunyai pulau Langerhans, yaitu ada sel beta dan sel alfa. Untuk sel beta ini adalah dia akan memproduksi hormon insulin, untuk alfanya menghasilkan hormon glukagon. Kemudian di sini disampaikan bahwa efek anti-insulin ini berfungsi sebagai faktor dan yang nantinya akan meningkatkan kadar gula darah. Ya, mungkin ini glikogenolytik ini mungkin ya. Jadi glikogenolysis atau menghidrolisis glikogen menjadi glukosa. Jadi kenapa dikatakan efek anti-insulin? Ya, kalau insulin itu kan fungsinya untuk mengurai glukosa, ya, mengurai glukosa supaya tidak menumpuk di pembuluh darah. Lah, kalau efek anti-insulin menyebabkan gula tidak terurai, ya, glukosa tidak terurai sehingga menumpuk, atau di sini glikogen ini mengalami lisis, sehingga